Oke teman-teman, selamat datang di videoku yang keempat. Di sini aku bakal membahas sedikit terkait cuti atau periode waktu di mana seorang pekerja dia diberikan haknya untuk beristirahat. Nah, cuti yang aku maksudkan di sini aku fokuskan ke cuti tahunan ya pembahasannya. Karena memang ada cuti-cuti lainnya, tapi mungkin bakal aku bahas insya Allah bakal aku bahas di video-video selanjutnya. Nah, perusahaan itu mereka wajib untuk memberikan cuti kepada seseorang yang memiliki hubungan kerja dengan mereka. Nah, hubungan kerja itu terdiri dari tiga unsur. Yang pertama, seseorang ini dia memiliki tugas atau pekerjaan, terus dia diperintah, dia memiliki atasan, dan yang ketiga adalah dia dibayar, dia diberikan upah. Maka ketika seseorang dia punya ketiga unsur ini, dia wajib diberikan hak untuk cuti. Terkait cuti, terkait cuti pada karyawan swasta maupun pegawai negeri sebenarnya ada sedikit perbedaan. Cuman di sini yang bakal aku bahas di persamaannya aja. Untuk perbedaan-perbedaannya yang lain mungkin insya Allah juga bakal aku bahas di part 2 atau di part 3 video ini. Nah, terkait ketenagakerjaan, peraturan ketenagakerjaan, pegawai atau karyawan itu mereka dihadapkan dengan dua undang-undang. Ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, ada juga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Nah, cara kita memandang undang-undang itu yang pertama, biasanya ketika ada dua undang-undang ini, Undang-Undang 13 sama Undang-Undang Nomor 6 ini, mereka itu akan saling melengkapi. Kedua-duanya ini digunakan dan kadang ada pasal pada Undang-Undang Nomor 13 yang ada pada Undang-Undang Nomor 13 tapi tidak ada pada Undang-Undang Nomor 6. Ada juga pasal-pasal yang ada pada Undang-Undang Nomor 6 tapi tidak ada pada Undang-Undang Nomor 13. Jadi mereka saling melengkapi. Tapi memang ketika ada pasal yang ada pada kedua undang-undang tersebut, maka yang akan kita gunakan adalah undang-undang yang terbaru, yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Nah, terkait cuti, kebetulan memang ada di kedua undang-undang tersebut, makanya yang akan kita gunakan sebagai pembahasan dalam video ini adalah undang-undang yang terbaru, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Nah, pasal yang mengatur terkait cuti itu ada pada pasal 79. Intinya sih beberapa poin ya yang udah aku coba ringkas, aku sampaikan ke teman-teman. Yang pertama, perusahaan itu dia wajib memberikan cuti dan juga waktu istirahat kepada karyawan atau pegawainya. Nah, apa perbedaan antara cuti dan juga waktu istirahat? Untuk sebenarnya sama saja, tidak ada perbedaan yang berarti, hanya saja memang untuk cuti itu merupakan waktu istirahat yang lebih lama. Durasinya biasanya lebih lama dan terjadi pada waktu-waktu atau insiden tertentu. Untuk cuti tahunan yang 12 hari ini, minimal 12 hari ini, diberikan kepada karyawan yang mereka sudah bekerja minimal selama setahun atau 12 bulan. Jadi ketika ada karyawan yang mereka sudah bekerja selama setahun, mereka sudah boleh diberikan waktu cuti 12 hari. Nah, untuk waktu istirahat dalam pasal 79 itu dibagi menjadi dua. Ada waktu istirahat harian dan juga waktu istirahat mingguan. Waktu istirahat harian itu diberikan kepada pegawai setelah mereka bekerja selama 4 jam. Jadi ketika mereka sudah bekerja 4 jam, mereka wajib diberikan waktu istirahat harian minimal adalah 30 menit. Kalau misalnya perusahaan mau kasih waktu yang lebih lama, ya terserah perusahaan gitu ya, terserah instansinya. Kemudian untuk waktu istirahat mingguan, ini bergantung pada jumlah jam bekerja dalam sehari. Kalau misalnya memang jam bekerjanya adalah 8 jam sehari, maka waktu istirahatnya bisa 2 hari dalam seminggu.
Beda kalau misalnya waktu kerjanya adalah 7 jam per hari, maka waktu istirahatnya adalah 1 hari di hari Minggu saja. Nah, kemudian untuk ketentuan, dalam pasal 79 sebenarnya cuma itu saja yang disebutkan. Terus ada pada ayat berikutnya itu disebutkan untuk ketentuan-ketentuan lain, regulasi-regulasi lain dikembalikan pada peraturan perusahaan atau untuk yang pegawai negeri pada peraturan kementerian gitu ya. Peraturan BKN seperti apa. Nah, jadi untuk yang lebih spesifik kayak misalnya gimana sih caranya buat mengajukan cuti 12 hari ini. Terus juga apakah cuti 12 hari ini bisa dirangkap ya dalam 12 hari secara langsung atau mungkin secara parsial dipisah-pisah 6 hari 6 hari. Nah, itu nanti dikembalikan kepada peraturan perusahaan atau perjanjian kerja atau pada BKN kalau pegawai negeri. Itu ya sedikit penjelasan terkait cuti tahunan yang 12 hari. Terus kalau misal ada yang tanya nih, kira-kira cuti yang 12 hari ini, cuti tahunan ini, apakah bisa diakumulasikan ke tahun depan? Jadi misalnya ada kasus seorang pegawai karyawan swasta gitu ya, dia punya waktu cuti di tahun sebelumnya itu adalah 9 hari. Bukan karyawan swasta nih, pokoknya karyawan ya. Dia punya waktu cuti 9 hari, terus mau ditambahkan ke tahun ini gitu. Jadi 9 hari ditambah 12 kira-kira boleh atau enggak? Jawabannya adalah boleh. Tapi memang ada sedikit perbedaan. Untuk perusahaan swasta, karyawan swasta biasanya memang dikembalikan ya ke peraturan perusahaan tersebut. Tapi kebanyakan memang setahuku untuk perusahaan swasta itu tidak memperbolehkan untuk mengakumulasikan cuti tahun sebelumnya dengan cuti tahun ini gitu. Mereka dituntut untuk menghabiskan cuti di tahun itu juga tidak bisa diakumulasikan. Berbeda dengan pegawai negeri. Untuk pegawai negeri dalam BKN nomor 7, peraturan BKN nomor 7 tahun 2021 itu diatur mereka diperbolehkan untuk mengakumulasikan cuti mereka di tahun sebelumnya dengan yang tahun ini. Tapi memang ada batasannya. Maksimal cuti yang bisa diakumulasikan dari tahun sebelumnya itu adalah 6 hari. Jadi kalau misal dia punya cuti di tahun sebelumnya 9 hari, maka yang bisa ditambahkan di tahun ini hanyalah 6 hari saja. Bagaimana dengan 2 tahun yang lalu? Bisa, tapi juga sama hanya 6 hari saja. Oke, kayak gitu. Terus juga ada pertanyaan lagi, kira-kira cuti tahunan yang 12 hari ini bisa diuangkan atau enggak? Nah, ini yang baru aku temukan itu pada perusahaan swasta ya. Kalau pada karyawan swasta, untuk yang pegawai negeri ini aku masih belum dapat informasinya. Tapi kalau perusahaan swasta untuk karyawannya itu biasanya memang ada peraturannya tersendiri. Untuk karyawan swasta, khususnya karyawan tetap ya, bukan yang kontrak. Karyawan tetap itu ketika mereka ingin berhenti, mereka memutus hubungan kerja dengan perusahaannya, maka dia wajib diberikan paket pesangon. Nah, paket pesangon ini salah satunya adalah UPH atau uang penggantian hak. Nah, UPH ini bisa dari uang apa ya, cuti tahunan yang diuangkan. Jadi dihitung kira-kira selama 1 tahun itu dia punya berapa hari cuti yang bisa diuangkan. Ini bisa, tapi balik lagi tergantung pada perusahaan masing-masing. Kalau misalnya dari perusahaan tidak mengatur secara spesifik, tidak mengatur terkait regulasi uang cuti yang bisa diuangkan, ya berarti di perusahaan tersebut tidak ada UPH-nya gitu ya. Tidak ada uang penggantian hak dari cuti tersebut. Tapi biasanya sih kalau misalnya ada cuti yang diuangkan bakal dihitung kira-kira dalam setahun itu cutinya dia itu tersisa berapa hari, kemudian dari situ dibagi ada rumus perhitungannya. Jadi hari cutinya dia dibagi dengan waktu aktif kerja dalam sebulan, biasanya 23 hari,
dikalikan dengan upahnya dia dalam sebulan. Nah, itulah nanti yang dikasih kepada karyawan sebagai bentuk UPH, uang penggantian hak. Mungkin itu aja sedikit teman-teman terkait cuti tahunan. Ada cuti-cuti lainnya yang insya Allah bakal aku bahas di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di part kedua atau mungkin part ketiga dari video ini.